Jadi kalau kita gagal atau tidak maksimal mendidik anak-anak kita, berarti kita juga nggak maksimal mewariskan kebaikan-kebaikan buat generasi-generasi berikutnya. Kalau yang mesra, yang kelapa dipotong-potong, tapi kami lembur sampai malam tidak dikasih uang. Pokoknya ibu mau curhat bebas saja, jangan takut dievaluasi kepala sekolahnya, nggak kawan-kawan. Di dunia pendidikan ini banyak titipan kebijakan yang melibatkan kami turut untuk dilibatkan. Jadi izin agar kami bisa melaksanakan kinerja dengan baik, mengelola sekolah dengan baik, mohon kami perlindungan. Fajar Kasih suka berburu, pulang mudik ke rumah mertua. Terima kasih buat para guru, anak didik udah jadi wali kota. Ya. Fakta integritas unit kepegawaian negara. Kasih banyak. Terima kasih. Foto, cune foto. Amat ya bukannya. Atur nuhun Bapak. Oke, siap. Nuhun Bapak. Sami-sami. Sri. Iya Bapak, terima kasih. Salam dari sini. Kebetulan suami. Oke, selamat kasih, Sri. Bapak. Saya ucapkan selamat atas amanah yang diterima. Apapun ceritanya, dari manapun mekanismenya, saya sangat meyakini segala sesuatu takdir. Jadi apapun ceritanya, mungkin Bapak merasa kepala sekolah lagi gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi Ibu juga mungkin udah pindah lagi, tapi takdir. Jadi nikmati takdir ini sebagai wujud rasa syukur kita, karena nggak semua orang dapat kesempatan SK, menerima SK sebagai kepala sekolah. Mungkin kecil di mata sebagian orang, tapi amanah ini menjadi amanah yang sangat berat. Saya selalu meyakini apapun pada posisi kita, tugas kita ikhtiar, tugas kita berdoa. Mungkin dari ikhtiar doa dan ikhtiar kerja kita Allah menakdirkan pada posisi yang hari ini Bapak dan Ibu terima. Saya ucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak dan Ibu semua. Sengaja saya ingin silaturahim kepada Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar tadinya hanya panitia hanya untuk yang menerima SK, tapi saya kangen Ibu kepala sekolah, jadi saya pengen ketemu dengan Bapak dan Ibu kepala sekolah. Selanjutnya saya nggak mau banyak cerita yang lain, saya kasih kesempatan, mungkin ada yang mau curhat, ada yang mau disampaikan, atau ada yang pernah curhatnya belum terakomodir, bisa jadi. Dulu saya pernah juga dengarkan, tapi memang dengan keterbatasan anggaran kita, dengan beban, kalau cerita infrastruktur ya, kalau cerita kondisi sekolah dengan beban alokasi anggaran kita belum bisa membuat semuanya jadi ideal. Ya, tapi nggak apa-apa, sedikit banyak kita sudah mulai memperbaiki sekolah-sekolah yang ada, walaupun mungkin masih sangat memprioritaskan pada kondisi-kondisi yang paling darurat. Jadi mungkin dalam diskusi kita ini nanti ada kegiatan lagi berikutnya melalui inspektorat. Saya ingin mendengar apa yang menjadi saran masukan ibu-ibu. Yang kedua, di luar yang tadi ingin saya dengar, saya ingin menyampaikan bahwa beban tanggung jawab yang diterima Bapak dan Ibu kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru itu sangat berat. Saya nggak mau ada risiko-risiko lain yang diterima Bapak dan Ibu, apalagi yang berkaitan dengan urusan hukum. Jadi saya sangat tidak mau terjadi hal-hal yang sebelumnya
pernah terjadi ada alokasi anggaran, kemudian kepala sekolah dipersalahkan terhadap mekanisme belanja yang dilakukan untuk perbaikan sekolah atau belanja mebler atau apapun namanya yang dialokasikan yang menjadi otoritas atau tanggung jawab Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Kemarin hasil pemeriksaan BPK saya turut prihatin karena ternyata masih banyak ditemukan mekanisme belanja yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai apa yang menjadi aturan yang diterapkan, sehingga ada pengembalian uang yang harus dikembalikan oleh pihak sekolah terhadap catatan pemeriksaan BPK. Makanya hal ini juga yang ingin saya pastikan, sebetulnya ada kebutuhan apa sih di luar kebutuhan-kebutuhan yang memang mungkin selama ini sudah tertera sesuai ketentuan, karena yang saya tangkap ada kebutuhan-kebutuhan non-budgeter yang harus dialokasikan, sehingga mencoba berstrategi gitu ya dengan alokasi alokasi anggaran ini sejatinya tetap, mohon maaf, salah. Ini yang saya mau Bapak dan Ibu bisa sampaikan nanti melalui Pak Wahid atau melalui saya atau mungkin melalui inspektur, sehingga kita akan cari solusinya seperti apa. Pengabdian yang dilakukan Bapak dan Ibu luar biasa, perjalanan sampai bisa jadi guru, bisa jadi kepala sekolah bukan hal yang mudah. Jangan sampai karena hal-hal yang nauzubillah kecil, hal-hal yang sifatnya sesaat, hal-hal yang bukan disengaja, tetapi akhirnya menjadi permasalahan hukum yang pada akhirnya karir kita, tanggung jawab kita dilepas karena hal-hal yang seperti itu. Kita ingin berkomitmen bahwa ketentuan atau aturan yang memang diharuskan untuk kita jalankan itu kita jalankan. Hal-hal lain yang memang mungkin Bapak dan Ibu menganggap ini penting, ini perlu, ini juga menjadi apa ya, alokasi program yang bisa difasilitasi oleh dinas. Ya memang akan sangat detail kalau kita bercerita tentang kebutuhan sekolah, dari mulai kebutuhan air, listrik dan yang lain-lainnya. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu harus sekali lagi sudah berkomitmen. Tadi udah ada fakta integritas, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Termasuk saya titip, ini mohon maaf, saya dulu pernah jadi lurah, silaturahim ke sekolah-sekolah itu. Saya nggak tahu apa kepala sekolah itu doang atau mungkin kepala sekolah lain juga polanya sama gitu, sebagai wujud hormat didatengin, seneng gitu, pakai ngasih bekal pulang gitu ya. Saya udahlah, ibu-ibu nggak usah bekelin, cukup aja siapapun yang datang, entah pengawas, entah dari dinas pendidikan atau apa, nggak perlu pakai berinisiatif bawain parcel ya. Nggak usah pakai ini parcel, nggak usah pakai map amplop atau apapun, nggak usah ya. Jadi kalau ibu-ibu dipindahin kepala sekolah gara-gara nggak ngasih amplop, laporin dengan saya gitu ya. Ya saya nggak mau, itu kecil mungkin nggak besar, tapi kalau setahun ada 5 kali 6 kali juga udah lumayan besar gitu ya. Jadi saya titip budaya-budaya, karena mohon maaf saya sampaikan, budaya yang masih lekat, penghormatan yang masih sangat luar biasa sama pimpinan. Salah satu wujud penghormatannya adalah memberikan perhatian. Itu yang saya lihat masih di dinas pendidikan, khususnya di lingkungan guru-guru, kepala sekolah, masih sangat luar biasa penghormatannya kayak apa. Dan nggak apa-apa itu sih sebagai apresiasi, saya nggak keberatan ibu menghormati itu, tapi juga tidak harus diwujudkan dengan pemberian. Tidak harus ada amplop, tidak harus ada parcel atau cuma ada apapun namanya ya. Kalau ngomong ini akan banyak, tetapi saya juga titip tanggung jawab kita adalah bagaimana anak-anak kita, anak-anak bangsa yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu. Ini akan sangat berbeda Bapak-Bapak dan Ibu tanggung jawab, karena anak ini akan silih berganti masuk, silih berganti keluar. Jadi kalau kita gagal atau tidak maksimal mendidik anak-anak kita, berarti kita juga nggak maksimal mewariskan kebaikan-kebaikan buat generasi-generasi berikutnya. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu berkomitmen bagaimana kualitas anak-anak didik kita ini benar-benar bisa maksimal dengan segala potensi yang mereka miliki, dengan segala bakat yang mereka miliki. Yang terakhir, sebelum curhat, kalau boleh tahu, tunjangan khusus atau tunjangan tambahan sebagai kepala sekolah itu berapa duit? Pokoknya disebut aja, disebut.
tunjangan sebagai tunjangan kepala sekolah 500. Yang dari gaji 510, kalau guru 389.000, jadi cuma beda 120.000 dengan guru. Kalau dari Depok 1 Kesra 1.500.000. Terus kalau yang Kesra yang kelapa dipotong-potong, tapi kami lembur sampai malam tidak dikasih uang. Maaf ya Pak. nggak apa-apa, saya pengen tahu. Jadi 1.500 potong pajak yang dari TPP. Pajaknya 15%. Besar banget Bapak. Jadi bersihnya berapa tuh? Bersihnya cuma 1.200.000-an. Itu juga 200. Ekstra juga begitu. Dari itu dipajang juga banyak potongan. Kalau yang tugasnya jauh habis buat ongkos ya? Terus izin, Iya. kami dari guru-guru pada nanyakan Pak untuk BPJS pemotongannya. Jadi dari gaji itu dari potong 4%, dari sertifikasi 1%, dari kesra 1%. Jadi 6% itu udah BPJS. Jadi mohon Bapak bisa ikan keren terlalu banyak katanya. Mending kita bayar sendiri aja cuma 60.000 per bulan gitu katanya. Nanti lihat ya yang terkait potongan BPJS. Bapak mohon maaf ya Pak. Nggak apa-apa, ini kan kita dengar curhat. Iya. Pokoknya ibu mau curhat bebas aja, jangan takut dievaluasi kepala sekolahnya nggak kalau marah. Mohon jangan ditandain ya Pak. Anak, siap. Ada lagi yang lain Terima curhat. kasih Bapak. Ayo, pertama masalah TPP-nya 1.500.000, potong pajak, potongan BPJS-nya banyak, Iya, ya. betul. Oke. Kesra juga Ini dipotong. semua begitu. Siapa lagi ada yang kasih? Sekolah saya kan begini dari tahun 73 Pak. Tahun 73. Iya. Terus sudah sertifikat. Tapi jumlah rombelnya sampai sekarang masih 6 ruangan. Jadi murid ibu satu angkatan berapa orang? Satu angkatan 64, 2 rombel. 2 rombel. Iya. Jadi ada pagi ada siang. Ada pagi ada siang. Permintaan saya minta ruang kelas baru Pak. Tanahnya masih cukup nggak? Ke atas saja Pak. Oh, itu ke atas. Iya Pak. Bedahan berapa? Bedahan 2. Mas Wahid. Ya sudah mengusulkan Pak berkali-kali, udah puluhan tahun, tapi sampai sekarang belum. Ya. Tolong ya Pak, kasihan masyarakat. Ya. Ya Pak. Jadi saya mohon dengan sama Bapak Wali Ya. untuk bedahan 2. Ya mohon ditambah RKB-nya. Mohon maaf, saya berbicara di sini. Saya di Surabaya 1 sudah mau hampir 6 tahun. Yang saya butuhkan sebenarnya Bapak bangunan itu sudah tidak layak sinar. Terus sekarang setelah jalan depan ditinggikan oleh kelurahan, sekarang jadi banjir Bapak, sudah tidak mampu. Murid ini berapa satu angkatan ibu terima berapa? Jumlah murid itu ada 569, tapi rombelnya saya ada 19 Pak. Kemudian ruangan hanya 8. Ketika kami mengalami kendala-kendala berkaitan dengan hukum, kami sebenarnya ingin curhat yang paling tepat di mana. Agar kalau kami mengembang, saya yakin dari kepala sekolah yang hadir pada hari ini, kami was-was dalam mengelola pos. Banyak kebijakan-kebijakan yang kadang-kala ketika kami merencanakan di RKAS, dalam pelaksanaannya banyak timbul kebijakan-kebijakan di jalan yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita ikuti. Karena di dunia pendidikan ini banyak titipan kebijakan yang melibatkan kami turut untuk dilibatkan. Ini yang kadang-kala pengeluaran-pengeluaran yang tidak kami rencanakan, tetapi itu membutuhkan pembiayaan. Ini sebenarnya maksud kami ketika kami menyikapi hal-hal yang seperti itu, tapi dampaknya
berpengaruh terhadap pertanggungjawaban keuangan kami. Jadi izin agar kami bisa melaksanakan manajemen dengan baik, mengelola sekolah dengan baik, mohon kami perlindungan. Pendidikan untuk berupaya mendapat dukungan terhadap alokasi-alokasi anggaran untuk renovasi sekolah-sekolah. Ini kita coba tempuh, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar. Walaupun kemarin di data Dinas atau Kementerian Pendidikan Dapodik, ternyata memang catatannya ini mungkin juga jadi pelajaran buat kita. Di sana ini harus dilihat apa adanya berdasarkan data Dapodik. Tapi banyak di antara kita yang input data Dapodik itu karena khawatir dengan akreditasi dan lainnya, bangunan bagus, cukup gitu. Jadi nggak bercerita apa adanya tentang kondisi sekolah kita. Sehingga acuan dari kementerian melihatnya dari data Dapodik. Makanya saya titip buat ibu, bapak yang kalau dapat kesempatan memberikan input tentang kondisi sekolah, sampaikan aja apa adanya. Sehingga itu jadi dasar pemerintah pusat dalam hal ini akan melakukan pembangunan atau memberikan renovasi atau memberikan alokasi bangunan. Ini catatan pertama ya. Jadi mungkin karena alasan akreditasi takut salah atau kita cerita yang baik-baik aja di dalam, tapi itu jadi dasar buat alokasi dana dari pusat ke pemerintah kota atau kabupaten. Yang kedua, kita juga berikhtiar dengan berbagai sumber yang memungkinkan kita akan mendapat dukungan terhadap perbaikan sekolah. Kemarin saya juga udah ketemu Pak Gubernur, beliau sampaikan kemungkinan akan ada satu lembaga atau yayasan yang akan beri dukungan, tapi berapa jumlahnya saya juga belum tahu, tapi ini menjadi ikhtiar. Yang ketiga, tadi yang disampaikan benar adanya bahwa memang saya memperhatikan sekolah-sekolah kita itu ya boleh dibilang selama ini baru direnovasi atau diperbaiki ringan saja. Artinya bangunan utamanya dari tahun 73, dari sebelum kota Depok berdiri atau 99 ini masih banyak bangunan-bangunan lama yang harus kita intervensi untuk bisa kita buat ideal. Akhirnya memang kita punya keterbatasan. Jadi saya minta tolong Pak Kepala Bapeda, Pak Kadisdik, mana yang paling prioritas di antara kebutuhan yang tadi sekian banyak. Karena sekali lagi jangan sampai ada anak-anak didik yang nggak concern belajarnya karena khawatir ketiban plafon atau ketiban bangunan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa perbaiki, dan yang lainnya tadi catatan kami pasti akan banyak karena sebagian besar kondisinya tidak ideal, sehingga harus ada alokasi anggaran yang cukup untuk bisa memperbaiki semuanya. Jadi saya mohon dimaklum kalau tadi keluhan-keluhannya belum semuanya terakomodir. Yang kedua, menyambung apa yang tadi sampaikan Bapak FKKS, bahwa kami punya komitmen bahwa khusus untuk penerimaan siswa baru khususnya SMP ini, karena ini menjadi apa ya, boleh dibilang investasi pendidikan kita ingin anak-anak kita dapat ruang yang ideal, dapat proses yang ideal, sehingga mohon maaf kita memang dengan segala risiko membuat kebijakan seperti yang tahun kemarin kita lakukan. Hal-hal lain yang menjadi kekhawatiran Bapak, mudah-mudahan kita akan carikan solusinya, karena buat saya pertaruhannya terlalu besar kalau kita memaksakan satu ruangan dengan jumlah yang tidak ideal, masih menerima dengan pola yang lain, karena kita sudah memiliki hari ini 47 sekolah swasta gratis. Ya. 47 sekolah swasta gratis dengan harapan apa? Anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, dalam hal ini SMP negeri, bisa sekolah di sekolah swasta. Karena yang menjadi alasan rata-rata pengen sekolah negeri, pertama adalah karena gratis. Artinya kalau ada sekolah swasta gratis, tidak ada alasan lagi harus ngotot di negeri. Yang kedua, kualitas. Ini juga yang menjadi PR kita. Kita sudah bekerja sama dengan UNJ untuk kurikulum dan mutu pendidikannya. Kemarin saya ketemu dengan Direktur Madrasah Kementerian Agama. Kita juga akan bekerja sama dengan UIN Jakarta untuk sekolah sanawiyah, untuk kualitas dari kurikulum atau kualitas pendidikan di sanawiyah. Yang terakhir, apa yang saya sampaikan di awal, saya minta tolong, nih ada tim TAPD, ada Pak Kepala Bapeda, ada dari BKD, saya titip tahun depan ada kenaikan terhadap tunjangan buat kepala sekolah dan pengawas, minimal kenaikannya 100% daripada yang diterima sekarang. Ya,
Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi ikhtiar kita. Tahun depan insya Allah kita udah bisa realisasikan paling cepat di perubahan anggaran. Paling cepat di perubahan anggaran. Hal lain yang terkait dengan THR, guru honorer dan yang lainnya nanti coba kita bahas dengan Dinas Pendidikan untuk cari solusinya seperti apa. Itu saja Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih atas dukungan yang Bapak Ibu berikan, pengabdian yang Bapak Ibu lakukan. Terima kasih atas silaturahim yang terjalin. Mohon maaf kalau dalam perjalanan kebersamaan kita masih ada hal yang kurang. Saya mohon maaf belum banyak berkunjung ke sekolah-sekolah Bapak dan Ibu. Sampaikan salam hormat saya buat keluarga tercinta dan terima kasih saya kepada keluarga tercinta yang mengizinkan Bapak dan Ibu energinya, waktunya dihabiskan buat anak-anak bangsa.